Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana keadaannya? Sehat semua, ceria semua, fun semua? Ya, kembali lagi bersama saya Perkasa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat animasi dengan teknik rigging. Ya, seperti animasi dengan puppet ya, seperti menggunakan boneka. Kita sebelumnya sudah membuat tutorial animasi rigging. Itu untuk tahap basic. Ya, itu part itu adalah tahap basicnya untuk sangat pemula sekali. Dan ini kemudian tahap kembangan, ya di sini tahap kembangannya untuk agar animasinya terasa lebih hidup lagi dan lebih asik kelihatannya. Oke. Juga berhubung juga dari tolong dibuatkan animasi seperti bocah animasi. Nah di sini saya tidak menggambar bocah animasinya agar tidak terjadi namanya copyright ya. Di sini saya membuat tekniknya yang pasti lebih bagus. Oke, teman-teman kita langsung saja. Kita buat di sini pertama teman-teman tak perhatikan. Saya buat grease pensilnya. Di sini sudah saya berbagi objeknya. Seperti bagian badan, objek grease pensil badan. Kemudian ada layer-layernya, ada layer untuk leher. Bajunya ini shadow baju, shadow baju. Ini pelvis bagian tengah ya. Kemudian nih, kita lihat di sini. Ya. Kemudian juga kaki kanan. Ya di sini ada dua option untuk kaki ya. Kaki yang lurus ke bawah dan juga kaki yang nyamping. Kemudian paha kiri dan kaki sebagainya. Begitulah dengan tangan ya. Ini tangannya. Di sini tangan ini saya juga bagi juga. Di sini ada posisi dia untuk menggenggam, posisi dia bagian punggung tangan dan juga telapak tangannya di depan ya. Kemudian di sini ada pen tablet sebagai ganti senjata dan juga ada tabletnya sebagai ya perisai ya, kita anggap perisai ya. Jadi untuk animasi kita gunakan sebagai senjatanya dan juga perisainya. Pen tablet drawing pen. Oke, kemudian di sini sudah kita bagi-bagi ya. Oke, setelah kita bagi-bagi kita langsung saja membuat, yaitu memasukkan armature untuk tulang ya. Armature kita masukin, kemudian saya beri nama armature-nya ini tambahan ya. Di sini saya kasih nama untuk nama dia, jadi agar tidak tertukar dengan armature yang lain. Nanti kalau kita punya karakter banyak, sudah kita ganti-ganti namanya, kita bagi-bagi namanya ya. Oke, sudah. Sini armature titik poinnya. Ya iya, tadi saya lupa cerita ya. Sebelumnya saya lupa penting di sini. Jadi gambarnya harus teman-teman perhatikan seperti ini. Kalau untuk gambar membuat rigging, karakternya itu kita sudah tentukan di mana titik poinnya. Bisa di pelvis atau di sini. Di sini agar bisa kita menentukan posisi letak bayangan ya. Si posisi letak bayangannya. Nah, dia harus begini. Ketika teman-teman membuat, jangan menggerakkannya dengan object mode ya. Jangan sampai teman-teman menggerakkan karakter ini dengan object mode seperti ini ya. Apalagi misalnya dalam object mode-nya, misalnya di dalam karakter ini, jangan sekali-sekali teman-teman menggerakkan karakter seperti ini. Wah, ini fatal sekali teman-teman. Maka akan terjadi kerusakan ketika membuat riggingnya dan animasinya akan berantakan ya. Ketika memindahkan objek ini, kita sebagai ke edit mode. Kita ke edit mode dulu, baru kita menggerakkannya seperti ini. Ini harus hati-hati, jangan sampai ini berubah posisi tengahnya nih. Nanti akan ketika kita memasukkan armature-nya tidak sama, posisi tidak tengah ini, nanti akan terjadi tidak sinkron animasinya. Oke, jadi ketika armature dia kita add, maka posisi kan sama di tengah sini juga. Oke ya. Ini adalah armature untuk titik poin kita bergerak titik pusatnya. Ini kita geser dulu. Oke, kita masuk ke armature, add object mode. Sini kita edit mode ya. Edit mode, pencet G. Ya, ini hanya untuk titik poin. Ya, kita besarin biar terlihat ya. Kemudian di sini kita
akan membuat untuk bone perut, bone bagian body ya. Ya, tekan Shift D ya, biar posisi Z ya, di sini taruh di pelvis. Nah, ini dia untuk bagian mentulangkan bagian selangkangan ya. Oke ya, di sini ya. Kemudian kita ketik E ya, ketik E ya, untuk perutnya, ketik E lagi untuk dadanya, kita besar lagi untuk dada ini, dan ketik E lagi untuk lehernya ya. Perhatikan ya posisi titik poinnya di sini nih, di bagian ini titik poinnya, titik poros pergerakannya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita akan masuki di sini ya, di sini kita akan posisi untuk tangan. Nah, ini jangan pencet E tapi kita pencet Shift D ya, Shift D. Oke ya, Shift D. Kita posisikan, kita pencet G. Nah, ini pencet E lagi. Extrude ya. Sorry, pencet. Oke. Di sini pencet E lagi. Ya. Persisikan ya posisinya ya. Oke. Biar tidak terjadi gambar yang tidak melenceng. Oke, sudah pas ya. Di sini kita copy saja, Shift D ya, Shift D, kemudian mirror, kemudian di sini kita posisikan, kita pasin posisinya ya. Oke, sudah kita pasin posisinya ya. Ini sudah bagian tangan. Nah, ini sekarang kita bagian kaki. Ini bisa juga kalau mau cepat kita ambil aja yang ada biar cepat. Shift D. Nanti kita akan perbaikin lagi. Sorry. Ya, di sini ada dua ya kakinya, yang bagian untuk ambil lurus dan juga bagian samping. Ini kita ketik E di sini ya, untuk ambil tulangan lagi. Ya, ini kita copy aja lagi, Shift D. Kemudian kita posisikan ya. Oke, sudah kita ambil ya. Ini cara perbaikinya. Ini kan kunci, dia kekunci di sini agar kuncinya di selangkangan. Nah, ini tekan shift, kemudian tekan shift yang terakhir, dia akan jadi parent ya, dengan cara kita Ctrl P, keep offset, maka dia jadi parent ya, satu kesatuan. Oke, ini juga nih biar ada jadi berhubungan, control parent, keep offset. Nah, di satu kesatuan ya. Ini sudah. Ini kita bikin untuk posisi bayangannya, kita bikin untuk bayangannya, Shift D. Bolehlah kita bikin bayangan ya di sini. Jadi kalau ada bayangan, nanti titik poinnya bayangan akan tutup ada di sini, jadi akan mengikuti pergerakan objeknya ya. Kemudian di sini kita akan masuki membuat tulang ke bagian kepala
Ya, di sini boleh kita buat shift D lagi ya. Oh, ini sudah ada garisnya, batu langsung. Oke, kepalanya kita posisikan kepalanya di titik poin kepala, kurang lebih di, oh nggak salah, leher di sini ya, titik leher di sini. Nah, titik leher di sini. Oke, posisi titik lehernya dia biar enak, mungkin ke bawah kali ya, kita akan taruh di bawah nih. Kecilin di sini biar tidak mengganggu. Kemudian di sini ada ya, di sini in front ya, biar tidak tertutup. Nah, di sini ada names. Kemudian sudah ini kita masukin lagi shift D lagi. Oh sorry, ini shift, yang ini shift, sorry. Oh sudah kebagi dua, sorry, kita ada kesalahan, kita hapus saja satu. Oke, di sini kita shift D lagi. Kita akan taruh di bagian, untuk bagian mulutnya, ini mulutnya ya, ini mulutnya. Oh, kurang lebih ke atas ya, terus shift D lagi ya, untuk hidung shift D lagi. Ini untuk bagian matanya ya, bagian matanya ya. Kemudian ini juga shift D lagi untuk bagian alisnya, bagian alisnya. Kemudian bola matanya sekarang shift D lagi, bagian bola mata ya, tengah-tengah ini akan menjadi bagian bola mata. Oke, kemudian di sini parentnya kita pindahkan, jangan di leher, titik poinnya langsung di yang ada di wajahnya, titik poinnya di wajah saja. Kita ikutin dia, sep. Yang terakhir akan menjadi parent ya, shift terakhir jadi parent. Nah, cara kita ubah jadi Ctrl P, jadi keep offset. Nah, pindah dia ke titik poin kerangka untuk bagian wajah ya. Kemudian di sini agar mempermudah kita untuk memposisikan, nanti kita menggabungkan gambar grip pensil dengan bone ya, di sini ada gambar tulang. Nah, di sini kita ganti menjadi yang bisa kita hafal cepat, misalnya face ya. Di sini kita bagian mulut ya, kita mulut. Kemudian hidung. Kemudian bola mata ya. Kemudian mata ya. Kemudian alis. Kemudian di sini saya beri lengan kiri ya. Di sini tangan kiri untuk bisa dibedakan. Kemudian ini sudah dikasih nama juga, mata sudah. Kemudian kita cari yang mana belum ya, ini telapak tangan, telapak kiri. Oke, telapak tangan sudah. Kemudian ini namanya, oh ini belum ya, belum kasih ya, kasih shift D apa, kita kasih nama di sini tablet. Ini penting sekali kita namanya terorganisir agar jangan sampai salah. Kita memberi nama agar mempermudah kita untuk menyambungkan ya, menyambungkan dengan objek grease pensilnya. Juga ini lengan kanan, ini tangan kanan ya. Di sini telapak
kanan. Kemudian di sini, oh ini juga belum, Shift D, kita kasih dia pegangan di sini. Oke, pen tablet, biar pen ya, pennya aja. Kemudian, nah ini lehernya, kemudian bagian dada, kemudian perut, kemudian pelvis, kemudian paha kanan, paha kiri, ya, kemudian betis ya, betis kiri, ini S, kemudian di sini betis kanan, kemudian setelah di sini kita kasih kaki kanan, kaki kanan A ya, sorry, kanan A, yang ke bawah kaki kanan B. Nah, yang ini bayangan. Oke, di sini paha kiri, betis. Oke, di sini kaki kiri B, kaki kiri A. Iya, ini sudah ya. Oke, ini sudah kita namakan semua. Iya, sudah kita beri nama semua, jangan sampai ada kesalahan agar mudah. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi, tapi sebaiknya jangan sampai salah, jangan ada ketinggalan ya. Kalau mata, alis, mata, hidung, mulut. Oke, saya juga menaruh bayangan shadow di bawah sini, shadow ya, dia saya beri opacity-nya itu kan, jadi agak transparan, tapi akan terlihat ketika kita beri objek di bawahnya untuk animasi. Oke, kemudian kita mulai saja, bagaimana kita akan menggabungkan rigging. Kita mulai dari merigging wajah. Nih, merigging muka ya. Ya, di sini adalah posisinya yang kita inginkan tuh, posisi wajah. Ini titik poinnya di sini. Ya, ini langsung aja nih, armature Ali face. Armature Ali langsung face. Oke, face, alis, hidung. Kita posisikan mulut, ya sudah kita posisikan ya. Maksudnya di sini, contohnya di sini rambut, berarti kita gabungan ke bagian face ya, bagian armature face, shading rambutnya juga ke armature face, sehingga terjadi pergerakan seperti ini. Ya, ini titik poinnya di sini R ya, ikut semua. Di sini juga dia akan mengikuti G atau bentuk S, kemudian juga bentuk
X ya, Z S X scale dan Z, scale dan Z ini. Jadi bisa kita atur untuk menentukan posisi dia berbicara seperti apa. Ini juga G, ini merem meleknya ya, ini juga alisnya ya, atau kalau alisnya sedang emosi kita balik sedang sedih gitu. Nah di sini ada sedikit tambahan untuk pemahaman mengenai ini ya, masking yang saya pakai di bagian wajah ini dan juga di bagian mulut contohnya ya. Nih misalnya di bagian masking untuk di ini adalah gigi ya, saya beri nama gigi yang bagian dalam ya, bukan bagian mulutnya, ini bagian mulutnya tuh. Ini bagian ini gigi ini adalah masking ya. Yang sebelumnya maskingnya ini tadi tidak ada ya, kalau tidak ada maka ini bentuk mulut, terus dia masking, ini itu bentuk mulutnya. Oke, kemudian seperti itu masking kepala dan juga bentuk-bentukan yang ada masking ini, misalnya ini rambut ya tuh, dan juga bola mata. Jadi bola matanya dia tidak tembus dari putih-putih, contohnya seperti ini ya. Ya kemudian kita langsung saja rigging. Kita akan teknisnya agar seperti bocah animasi. Riggingnya agak berbeda yang daripada sebelumnya. Terus sebelumnya itu riggingnya kita seperti ini. Kalau rigging tutorial sebelumnya seperti ini. Nah ini saya sudah rigging di tangan ya, langsung. Sini ada 3 option pilihan ya. Ini kalau rigging mau rigging seperti sebelumnya itu tinggal armature tangan, ini juga armature langsung keluar. Nah hasil seperti ini. Sorry, post mode ya, post mode. Kita di post mode dulu ya, seperti itu. Ini memang agak kaku tapi lebih realistis ya, karena tangan kita kan tidak lengkung-lengkung. Nah tapi kalau di animasi seperti bocah animasi itu dia agak melengkung. Nah caranya beda. Sebelum kita posisikan dulu ya, ini armature kita nonaktifkan, terlepas kecuali bagian ini kita kunci ya, kunci. Kemudian kita panggil Lettuce ya, Lettuce. Kemudian grab saja langsung dengan kondisi object mode ya. Kemudian di sini ada satu. Ini kita fokus, sini kita maksimalin jadi 64 ya. Kemudian ini Lettuce kita ganti nama dulu jadi Lettuce tangan kanan. Oke, kemudian di sini kita posisikan ya, posisikan jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya, rapi ya. SX cross scale, XZ scale mengecilkan ke atas ya. Ya ini sudah kita posisikan. Kemudian dari Lettuce ini kita masukkan, dia akan digabungkan dengan armature atau bone. Ada armature
Sini kita pilih Amateur Ali. Di sini kita akan vertex ya. Di sini harus objek kita jadi edit mode. Jadi kita sesuaikan riggingnya bondnya dengan lattice-nya. Di sini agar mengunci dengan bondnya harus dinamakan sesuai dengan bondnya. Dengan kanan. Ya, itu kan ada lengan kanan. Di sini juga tangan kanan. Harus disamakan dengan posisi lattice-nya, dan posisi bondnya dengan tangan kanan, lengan kanan. Oke, nah sekarang kita ingat ya dalam kondisi edit mode ya. Sekarang posisi ini vertex-nya sampai mana? Ya sini ya. Ini kita ambil pakai shift. Ini di assign. Oh, sini belum. Nah, ini kita assign. Nah, yang bawah ini cepatnya tinggal invert, kita assign seperti itu. Ini sudah gabung nih lattice dengan bondnya. Kita coba tes pause mode R. Nah, sudah gabung kan. Kemudian ini lattice ini kita akan gabungan dengan grease pensilnya ya, dengan cara grease pensil tinggal masukkan add modifier, modifnya kita ganti dengan lattice. Nah, ini di grease pensil modifnya kita ganti lattice. Kemudian di sini lattice tangan kanan ya tadi kan. Nah, kemudian di sini kita masukkan grupnya. Kita masukkan grupnya. Apa yang masuk ke dalam lattice ini yang bergabung itu adalah, kita edit mode dulu ya. Ini kita kunci agar tidak terseleksi ya. Kemudian kita assign. Setelah di assign grupnya, masukkan lagi perintah ke dalam. Nah, ini yang difungsikan. Kemudian kita tes object mode, pause mode ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini jangan sampai salah, saya back lagi. Biasanya suka ada kesalahan seperti ini biasanya. Kalau ini tidak dibuat seperti ini ya, tidak di assign dan tidak dimasukkan grupnya, maka terjadi seperti ini. Nah, dia akan pecah. Dia akan terjadi bug ya, seperti ini. Jadi harus kita posisikan ini seperti grupnya diaktifkan. Oke. Kemudian di sini juga ada yang perlu perhatikan adalah, nah, ini tidak dia kan besar kecil kan. Ini agar tidak seperti ini, posisi yang di lattice ya, edit mode, lattice-nya ini ada B-spline. Nah, ini linear, jadi kita kan linear. Nah, jadi dia akan mengikuti bentuk dari aslinya. Pause mode ya, teman tidak mengecil kan. Nah, kemudian agar dia melengkung, di sini kita ke bond ya. Di bond sini ada namanya segmen. Ini juga segmennya dimaksimalin atau sesuai kebutuhan saja, maka terjadi ya dia melengkung. Nah, ini yang sedang kita tutorialkan adalah bagaimana membuat melengkung seperti ini. Oke, sedangkan tangannya tidak ikut melengkung ya.
ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya juga sama ya, ini sama. Mungkin kita akan yang ke kaki ya, kita ke kaki di sini, object mode, add lattice. Ini saya ulangi lagi ya, caranya biar paham. G, di sini lattice-nya adalah 1, ini 4, ini linear, kemudian kita pasin ukurannya SX, SZ, oke. Kemudian G, S, kita pasinnya set, G. Oke. Kemudian masih kurang pas ya, geser dikit. Kita cek dulu ini aktif apa. Oh ya, ini sudah kita kunci ya, tidak terpengaruh. Kemudian di sini bisa kita pilih yang mana mau diaktifkan, apakah yang kaki yang ke bawah atau kaki yang ke atas. Mungkin kaki yang ke bawah ya. Kemudian di sini tadi kita sampai sini ya. Oke, lattice-nya kita modif kasih amateur ya. Kemudian di sini kita segmennya ya, kita vertex ya, assign, kita bagi dua. Sini untuk yang bagian atas, ini namanya harus nama bone-nya, langsung nama bone-nya. Ini juga nama bone-nya ya. Oke, kita assign dulu yang atas, kemudian yang di bawah invert, assign juga lagi. Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke grease pensilnya ya, grease pensilnya dimasukin lattice ya, seperti ini. Kemudian dibuat grup. Ini kita kunci ya biar tidak terseleksi. Nah, jadi terseleksi itu ini mana nih? Oh sorry, ini kita harus edit mode ya. Oh sorry, kita pensil dulu, edit mode ya, set seleksi, ini di assign, kemudian pensilnya, lattice-nya diaktifkan. Ini yang mana nih? Ini lattice baru berarti, lattice baru, kemudian grup lattice ya, ini biar tidak terjadi kesalahan lagi, tidak sampai salah sangka bagaimana, kita ganti namanya jadi lattice kaki kanan. Nah oke, bisa kita cek hasilnya ya. Sorry. Oke, ini tinggal bone-nya di segmennya ditambah. Oke, ini juga segmennya ditambah. Oke, kita lihat hasilnya ya, dia melengkung dengan sempurna. Kemudian kita pindah ke sini ya. Kalau yang sebelumnya kan caranya simple ya, kalau cara sebelumnya itu cara menggabungkannya simple.
itu hanya dengan cara ini armature ya kan? Dan armature ini sudah seperti ini, dan hasilnya kita lihat seperti ini. Ini post mode ya, ini nggak melengkung kan, boleh, saya juga suka sih nggak melengkung karena lebih bagus begini, tapi karena kita tutorialnya agak mirip-mirip seperti itu, yang pengennya biar melengkung ya, kita buat lagi. Ini sama ya, seperti ini caranya. Ini saya skip saja dulu, saya percepat. Sama juga untuk sebelah kanan, dan kemudian kita masuk yang ke perut. Oke, kita masuk ke bagian yang di body ya. Kita kasih lattice yang body. Sama aja sih sebenarnya, tapi mungkin biar teman-teman lebih masuk lagi. Add lattice, G, grab, kemudian kita maksimalkan. Ini juga linear, kemudian kita posisikan ya sini. Oke, kita posisikan S X. Oke, S Z. Oke, di sini kemudian kita akan aktifkan modifiernya jadi armature, kemudian armature lagi, kemudian di group berapa, kita kasih 3 aja. Kemudian di sini grup pertama namanya apa, dada ya, dada. Grup kedua namanya perut. Grup ketiga adalah pelvis. Kemudian di sini kita edit mode, kita ambil posisinya. Ya, ternyata di sini posisinya untuk yang dada. Dada di sini kita assign perut di bawah dada sampai ke tengah-tengah pinggang. Nah, ini assign, dan sisanya adalah untuk pelvisnya, jadi selangkang bagian bawah ya. Kemudian report lagi, kita masuk ke badan. Di sini leher kita kunci, kita push ya. Mana yang mau kita ambil adalah kita seleksi dulu, edit mode ya, kita seleksi yang mau dipakai, assign, kemudian kembali lagi ke modifnya. Kemudian ini pasti lihat di sini, ini adalah grup, adanya grup ya, ini grup kan. Kemudian lagi ya, sini udah, di sini udah. Oke, kita tes ya. Oh ya, ini belum di segmennya 32 ya, biar halus segmen 32. Oh, edit mode, post mode ya, post mode segmennya 32 biar halus tekukannya. 32 juga. Kita coba hasilnya. Yep, dia bergerak ya. Ini kita bergerak juga ya, bagus. Sebelumnya dia bergerak, bergeraknya melengkung ya, seperti itu. Kemudian ini juga tidak lupa kita gabungkan tadi ya, yang bayangan mana tadi, bayangan kita gabung. Mana nih, object mode, bayangan kita gabung, shadow gabung dengan
mature ya, dengan set ya, tadi kasih nama set tulangnya ini. Oh ya, ini tulangnya ini pastikan juga dia nyambung dengan ini. Shift yang terakhir jadi parent, keep offset ya. Perhatikan ya, jangan sampai ada yang nggak keep offset itu. Jika teman-teman masih bingung, kembali lagi teman-teman ya ke rigging sebelumnya, itu lebih basic lagi, lebih mudah lagi ya, itu lebih mudah. Untuk basicnya sebaiknya ikutin itu dulu. Kalau sudah paham ya baru masuk ke sini. Ini juga nggak tahu jauh dan tadi ya, sebenarnya cuma tambahan aja, tapi lebih bagus hasilnya. Sudah bayangan sudah nyambung, sudah menjadi bagian dari karakter ya. Boleh juga kita gabungin ini tabletnya, kita gabungin dengan amateur tablet ya, sudah digabung. Dan juga ini gabungnya dengan pen ya, bocornya. Oke, jadi berarti senjatanya bisa diganti-ganti kalau kalian mau, tinggal pengaktifan aja ketika lagi di animasi kita aktifin atau tidak, nah kan seperti itu. Oke, saya buat lagi. Setelah kita selesai merigging ini, lalu kita akan menganimasikannya. Jadi penting sekali kita simpan file ini, jangan kita otak-atik, jangan kita animasikan file ini. Jadi untuk menganimasikannya kita buka lagi di file baru lagi. Ini kita simpan ini sebagai karakter ya, file karakter. Saya kasih contoh ini file karakter Ali. Kemudian kita akan buat animasinya. Kita save dulu ya, kita save. Kemudian kita buat animasinya di new animation, new 2D animation ya, sudah baru lagi. Kemudian caranya bagaimana kita masukkan karakter tersebut ya, itu kita yang ada ya, kita masukkan append, seri append. Kemudian mana karakternya? Di sini karakternya tutorial. Ini dia. Kita masukin mana dia? Objek ya. Iya, ini dia objeknya. Sudah ada mature, badan, kaki kanan, kaki kiri, kepala, latis, kanan, pen, latis, semua. Oke, ada semua ya. Kamera kan udah ada kamera di sini. Kita masukin pen, langsung nongol, langsung keluar ya karakternya. Kemudian di sini biar ini untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan tampilan yang kita nggak perlu seperti ekstra ya, juga seperti relation outline selection ya, ini boleh lah ya dan sebagainya. Dan cukup lah, bounce masih kita pakai bounce. Kemudian ya ini saya tambahin dulu. Saya setting dikit ya. Jadi yang penting tuh jangan sampai menganimasikannya di file karakter, tapi kita buat file baru untuk menganimasi. Misalnya di sini objeknya ini belakangnya kita kasih warna biar kelihatan dikit ya. Oke. Kemudian juga di sini
kakinya gak masalah, sini satu aja, mungkin yang bawah yang enak, ini juga kita pakai yang bawah yang enak ya, seperti itu. Kita save dulu, save baru animasi. Oke, kasih nama animasi, file animasi, kemudian kita di sini merapikan karakternya ya. Ini karakternya ini kan masih bisa nih, tidak pas posisinya, kita rapikan di sini. Object mode. Jadi menggerakannya juga jangan sampai kita menggunakan objek ini langsung kita grab. So, kita seperti ini, wah ini kesalahan fatal ini. Atau kita seleksi semua terus kita grab, nah ini juga kesalahan fatal, maka berantakan ya kan, berantakan dia tuh, lihat. Jadi caranya menganimasikannya itu dengan cara pause mode. Nah ini dengan pause mode ya, yang kita mengaktifkan pause mode. Kita objeknya pilih di bone aja, pause mode. Nah di sini untuk menggerakkannya ya di poin intinya. Nah di sini poin intinya menggerakkannya. Kemudian di sini kita rapikan dulu. Ini karakter ini mungkin taruh di sini. Ini ya. Kemudian juga kepalanya, face ya. Seperti itu. Kemudian kita geser di dalam kameranya ya. Nah posisi kamera sudah pas, jadi nggak terlalu datar dengan lantai. Oke, karakternya sudah siap. Tinggal kalau mau masuk animasi, untuk masukin backgroundnya bisa kita buat dengan 3D, ataupun kalau mau buat full dengan 2D ya mudah sekali ya, tinggal masukin add image as plan. Kemudian di sini kita cari mana yang kita butuhin untuk background. Saya pinjam yang ini, background yang ini ya, pre-multiplied. Kalau mau diatur kedalaman backgroundnya, oke. Kita masukin lagi background lagi. Sudah disusun backgroundnya seperti ini. Untuk kita mau bikin background seperti apa terserah, mau 3D digabung 3D juga boleh. Nah, kali ini kita buat pakai 2D. Kemudian kembali ke karakternya untuk menganimasikannya. Kiri titik poin ya, di sini pause mode. Oke, yang pertama kita sudah rekam.
buat karakter ya. Kemudian kalau mau dia bikin animasi, terserah kita mau bikin dia berjalan atau sedang apa, mungkin standar kita di sini untuk tutorialnya ya, mungkin kita bikin tutorial dia sedang berjalan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat tutorial rigging grease pencil ini. Dan untuk tutorial animasinya, insya Allah kita akan lanjutkan dalam video selanjutnya. Dan terima kasih dulu teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga sudah mendukung channel saya. Saya Perkasa, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!